Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gerakan dengan video yang bertemakan nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan terorisme. Di sini kami beranggotakan saya Meliana Nurmawati Sidik dengan NIMA 022092. Saya Muhammad Hidayat Raihan dengan NIMA 022101. Saya Nadia Rahma Aurita dengan NIM H07221114 Dan saya Niko Supaya Raya dengan NIM H07221114. Selamat menyaksikan. Berita terkini permisa, terjadi ledakan bom di pos polisi Sarinah yang terjadi pada siang hari ini. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Neva yang sudah berada di lokasi kejadian. Silahkan Neva. Oke, baik Meli, sekarang saya sudah berada di tempat kejadian dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu seorang saksi mata yaitu Bapak Rehan yang merupakan karyawan kantor di mana letak kantornya tidak jauh dari tempat kejadian. Kalau boleh tahu, apakah Bapak melihat ciri-ciri pelaku pengeboman? Ya, kebetulan tadi tidak melihat sih kalau ciri-cirinya, tapi katanya si pelaku tuh ada di sekitar kerumunan massa yang panik buat melihat apa itu pusat suaranya bom. Oke, jadi berarti Bapak ikut dalam kerumunan tersebut? Ya, jadi kebetulan kan tadi saya baru jam istirahat kantor ya, buat nyari sarapan tuh di sekitar kantor. Nah, sekitar jam 11 kurang saya dengar tuh suara ledakan. Nah, jadi saya ikut keluar, ikut kerumunan massa. Nah, selang beberapa waktu kok ada suara tembakan ganti. Nah, jadi setelah itu ada massa yang tercover juga. Nah, itu saya jadi nggak balik gitu, karena saya takut juga. Baik, terima kasih Bapak Rehan. Jadi menurut informasi yang diperoleh dari Bapak Rehan, ledakan terjadi pada pukul 11, kemudian disusul ada suara tembakan. Untuk ciri-ciri dan motif pelaku masih belum diketahui, tetapi sekarang sudah diselidiki oleh aparat kepolisian. Begitu saja informasi yang dapat saya sampaikan dari tempat kejadian. Kembali ke studio. Terima kasih Neva telah melaporkan dari tempat kejadian. Saat ini kita sudah terhubung dengan Duta Pancasila, Saudari Nadia Rahma Aurita. Apakah sudah terdengar? Baik, Mbak Meli, sekarang saya sudah dapat mendengar ya. Dan saat ini sepertinya saya juga sudah dapat terhubung ke studio. Baik, bagaimana tanggapan Saudari tentang ledakan bom yang terjadi di Sarinah pada siang hari ini? Sebelum saya memulai pendapat saya mewakili seluruh rakyat Indonesia ya, seluruh masyarakat. Dan saya sebagai Duta Pancasila juga ikut turut prihatin ya atas kejadian yang menimpa di wilayah Sarinah Tamrin, yaitu aksi pengeboman yang dilakukan oleh oknum tertentu yang saat ini kita belum tahu ya. Saya juga belum mendapat informasinya mengenai hal tersebut, mengenai siapa pelakunya, apa motifnya, dari mana dia berasal, ataupun jumlah korbannya. Tetapi yang saat ini dapat kita lakukan, marilah kita berdoa ya, semoga para korban yang terdampak ataupun beberapa masyarakat juga yang ikut terdampak atas kejadian ini dapat segera melakukan pemulihan ya, dan untuk pelaku juga semoga dapat diadili oleh aparat kepolisian ya. Lanjut, saya ingin menanggapi bagaimana pelaku ini bisa melakukan tindakan sekeji itu ya, tindakan yang sangat merugikan, bahkan merugikan secara besar ya, secara makro. Terus sebelumnya saya ingin menyinggung terlebih dahulu aksi yang dilakukan oleh pelaku ini. Aksi pengeboman itu merupakan salah satu bentuk terorisme. Jadi yang seperti kita ketahui, terorisme itu merupakan atau dimaknai sebagai serangan-serangan koordinasi untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat yang dapat mengakibatkan kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusan massal. Lalu
ada juga kita ketahui ya, pelaku ini mestinya memiliki faktor pemicu kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu. Nah, umumnya yang dapat saya ketahui, faktor-faktor yang dapat terjadi, dapat memungkinkan terjadinya peristiwa ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor ideologi. Lalu lanjut, aspek penyebab terjadinya terorisme. Yang pertama itu adanya konflik etnis dari masyarakat yang multikultural. Yang kedua adanya konflik agama, baik itu yang terjadi sesama agama maupun antar agama. Selanjutnya saya ingin menghimbau terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk saat ini jangan termakan hoax-hoax, terutama yang saat ini hoax tentang peristiwa pengeboman di Sarinah Tamrin ini. Kita juga dari pihak kita juga belum mengetahui pastinya ya, jadi silahkan menunggu informasi-informasi valid yang sudah terverifikasi dengan benar dari aparat kepolisian yang sedang bertugas di sana. Bahwa kita tidak bisa menyudutkan agama-agama, karena kita tahu ya, masyarakat Indonesia itu memiliki perspektif bahwa aksi pengeboman itu dari terorisme itu pasti menyangkut salah satu agama ya. Jadi kita tidak boleh menyudutkan agama tersebut. Kita belum dapat informasi yang valid. Terus yang ketiga itu aspeknya yaitu adanya konflik ideologis, karena dalam beberapa kelompok tidak mau menerima ideologi yang ada di negaranya. Jadi begini, para pelaku ini mungkin memiliki pemikiran bahwa dia tidak setuju atau merasa tidak adil dengan ideologi yang sekarang sudah berkembang di Indonesia. Dia tidak bisa namanya tuh kayak semisal mengajukan ideologinya sendiri, menggunakan ideologi sendiri, karena dia tinggal di Indonesia, dia akan harus menaati ideologi yang ada di Indonesia, yaitu seperti Pancasila dan undang-undang. Nah, dia itu tidak setuju atau merasa tidak adil adanya ideologi tersebut. Nah, ini bisa menjadi salah satu aspek atau faktor untuk memunculkan rasa bahwa merugikan orang, supaya dia tuh istilahnya bisa menunjukkan bahwa pendapatnya ini perlu didengar. Jadi dia semisal dia istilahnya seperti butuh perhatian ya, para pelaku ini. Dia melakukan aksi ini, jadi dia mendapat perhatian, nanti dia diselidiki motifnya, jadi dia bisa mengungkapkan pendapatnya tentang rasa tidak adil atau merasa tidak mau mengikuti ideologi seperti itu. Terus itu ada yang namanya indikator kemiskinan menjadikan seseorang nekat melakukan aksi terorisme. Nah, pelaku juga memungkinkan bahwa dia itu sedang berada di titik terendah kemiskinan, jadi dia merasa ingin menghabisi nyawanya dengan melakukan aksi bunuh diri. Nah, bunuh diri ini dia tidak mau sendiri, dia seperti butuh teman untuk menemani dirinya menuju kematian tersebut, seperti itu ya istilahnya. Jadi dia seperti bunuh diri, membawa bom, terus ke tengah sentral perkotaan yang ramai seperti itu, tentunya yang banyak juga masyarakat, jadi bisa timbul korban yang nantinya istilah seperti menemani dia, seperti itu. Lanjut, yaitu ada dampak-dampak terorisme. Kita tahu ya, aksi ini sangat-sangat merugikan masyarakat ya. Resiko-resiko yang dapat itu bisa risiko berupa fisik, psikis, atau mental ya. Jadi walaupun korban tidak melukai luka di badannya, tapi bisa jadi nanti korban juga mendapat luka di mental atau di psikisnya. Lalu ada resiko sosial. Lalu tentunya pengeboman ini pasti merusak sektor perekonomian ya. Sektor perekonomian, sektor pariwisata. Lalu juga tentunya mengancam stabilitas keamanan. Lalu ada menimbulkan konflik horizontal dan menimbulkan perpecahan. Seperti yang kita tahu tadi ya, saya ingatkan kembali, jangan menyudutkan pihak-pihak tertentu ya, atau suku, agama, adat, ataupun apapun itu, jangan disudutkan ya. Kita belum tahu dari mana si pelaku ini berasal. Selanjutnya yaitu saya ingin menekankan bahwa nilai Pancasila itu dapat kita jadikan sebagai pedoman agar aksi-aksi seperti terorisme ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi di Indonesia. Seperti pada sila yang pertama yaitu nilai ketuhanan, itu penyelesaiannya dapat berupa
mengharuskan kepada semua pemeluk agama untuk memeluk agama dan aliran kepercayaannya masing-masing tanpa menyudutkan pemeluk agama lain seperti yang saya bilang selanjutnya. Lalu itu ada nilai yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Bentuk penyelesaiannya yaitu dengan saling menjunjung harkat dan martabat antar manusia, yakni dengan mengakui kedudukan dan derajat yang sama. Lalu yang ketiga ada nilai terorisme, yaitu nilai persatuan. Penyelesaiannya yaitu berupa kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yaitu dengan mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya ada sila keempat, yaitu nilai musyawarah mufakat. Bentuk penyelesaiannya yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga meminimalisir kesalahpahaman antara golongan. Lalu untuk sila yang terakhir itu ada nilai keadilan sosial. Bentuk penyelesaiannya itu kita harus sebisa mungkin berpikir dengan kritis dan berusaha semaksimal mungkin dalam belajar agar kedepannya dapat meraih cita-cita dan dapat mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Nah, sepertinya hanya itu ya pendapat saya untuk menanggapi kasus yang terjadi pada siang hari ini. Terima kasih kepada studio yang telah mengundang saya. Sekali lagi saya ikut turut prihatin ya. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Mbak Meli. Terima kasih Saudari Nadia Rahma Aurita yang telah memberikan tanggapan. Sekian berita dari ledakan bom Sarinah pada siang hari ini. Sampai jumpa.